Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau sebelumnya kita merepresentasikan knowledge, jadi problem knowledge itu dengan menggunakan graph, di mana teknik penelusurannya itu sudah kalian pelajari sebelumnya, yaitu untuk menyelesaikan problem atau mendapatkan solusi dari permasalahan yang direpresentasikan dengan menggunakan graph. Ada beberapa teknik penelusuran, ya, jadi termasuk penelusuran yang bersifat blind maupun yang bersifat heuristik. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai representasi yang sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi mungkin saya bisa ulangi bahwa di dalam kecerdasan buatan, salah satu langkah yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa merepresentasikan pengetahuan atau problem untuk mencari solusi, ya. Jadi representasinya ini bisa macam-macam bentuknya. Nah, salah satunya yang sudah kalian pelajari kemarin berupa graf. Nah, yang berikutnya sekarang kita akan belajar bagaimana bentuk representasi yang lain yang disebut dengan representasi logika. Representasi logika ini biasanya digunakan untuk menyatakan atau merepresentasikan pengetahuan yang berupa pernyataan-pernyataan. Jadi pernyataan-pernyataan dalam sebuah kalimat yang biasa dikemukakan oleh manusia, ya. Jadi manusia kan punya bahasanya sendiri yang kita sebut dengan bahasa high level. Nah, jadi bagaimana sih merepresentasikan pengetahuan yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau bahasa yang seperti itu? Maka bentuk representasinya disebut dengan representasi logika. Nah, ini banyak digunakan nanti itu berkaitan dengan hubungannya ke natural language atau ke sistem pakar yang berbasis kalimat. Ya, jadi berbasis kalimat. Ya. Jadi contoh sederhana, kalau ada sebuah pernyataan atau fakta ya. Misalkan ada pernyataan yang mengatakan bahwa Helder itu adalah jenis anjing. Helder itu adalah jenis anjing. Kalau kita menyatakan dalam bentuk kalimat lengkap, itu kadang bisa berbeda-beda pernyataannya antara satu orang dengan orang yang lain. Bisa hanya dengan singkat Helder adalah anjing, atau bisa jadi dalam bentuk kalimat yang lebih lengkap, misalkan Helder adalah satu jenis anjing yang bla 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 bla. Jadi pernyataan-pernyataan yang sebenarnya intinya sama, kalau kita dinyatakan oleh orang yang berbeda, itu akan sulit untuk difahami. Sehingga kita perlu merubah menjadi sebuah bentuk yang bisa dikomputasi dengan mudah. Ya, jadi bentuk pernyataan dalam bahasa itu biasanya dinyatakan dalam kita sebut dengan predikat. Ya. Pernyataannya kita sebut dengan predikat yang sebenarnya terdiri dari subjek dan predikat. Jadi kalimat itu kan biasanya minimal dia harus terdiri dari subjek dan predikat. Maka representasi yang kita sebut dengan representasi predikat untuk menyatakan sebuah kalimat yang terdiri dari misalkan subjek dan predikat ini, itu bisa dinyatakan sebagai bentuk predikat. Ya, predikat. Jadi predikatnya itu dikatakan sebagai kuncinya, ya, kuncinya itu ada di predikatnya. Kemudian
diberi tanda kurung kurawal, di mana isi dari kurung kurawal ini merupakan objek-objek atau subjek yang dihubungkan oleh predikat tersebut. Jadi misalkan dia hanya terdiri dari subjek saja, ya berarti di sini adalah subjek. Tapi kalau misalkan ada kalimat, misalkan kalau bahasa Indonesia kan ada subjek, predikat, objek. Maka predikat ini tidak hanya membutuhkan subjek, tapi dia juga objek. Sehingga kalau kita nyatakan dalam bentuk pernyataan logika yang disebut dengan predikat, itu dinyatakan sebagai predikat, kemudian dia menghubungkan antara subjek dan objek. Nah, dengan menggunakan bentuk yang seperti ini akan lebih mudah di komputasi nantinya. Jadi kita tidak perlu membahas apakah ada kalimat tambahan dan sebagainya, tapi yang penting dalam satu kalimat ini itu diwakili oleh sebuah pernyataan yang terdiri dari predikatnya apa. Predikat itu kan apa yang dilakukan atau apa melakukan apa kan. Nah, di mana di dalam tanda kurungnya itu menunjukkan komponen-komponen yang dihubungkan oleh predikat tersebut. Sehingga contohnya kalau kita punya pernyataan Helder adalah anjing, di mana pernyataan ini kalau dalam bahasa Inggris itu sebenarnya kan adalah anjing itu sebenarnya merupakan predikatnya. Ya, jadi ini adalah predikatnya. Nah, predikatnya itu menyatakan anjing, jadi menunjukkan sebuah kegiatan atau sebuah definisi anjing. Gitu. Jadi anjing itu merupakan predikat. Nah, siapa yang dikatakan anjing ini? Nah, itu yang menjadi subjeknya. Sehingga kalau kita punya pernyataan Helder adalah anjing, maka dengan mudah kita bisa representasikan dalam bentuk representasi predikat atau secara logika itu menjadi anjing. Ini anjing itu adalah predikatnya, ya. Kemudian siapa anjing itu? Siapa yang dimaksud dengan anjing itu? Maka diinputkan di dalam tanda kurung seperti ini. Jadi kalau pernyataan yang ini bisa kita rubah menjadi bentuk yang lebih sederhana menjadi seperti ini. Ya, ini adalah bentuk representasi yang disebut dengan representasi logika dengan menyatakan menjadi sebuah bentuk predikat. Kemudian kita juga bisa merepresentasikan fakta lain, misalkan ada pernyataan bahwa semua anjing mempunyai ekor. Semua anjing mempunyai ekor. Nah, kalau bentuk pernyataan yang seperti ini sebenarnya bisa kita sajikan dalam bentuk implikasi ya. Jadi kalau kalian pernah, ini saya yakin kalian sudah pernah belajar di materi mata kuliah logika matematika ya. Jadi kalau kita mempunyai bentuk pernyataan yang berupa implikasi A maka B, atau kita bisa merubah menjadi sebuah kalimat kalau implikasi itu jika A maka B. Ya. Jadi kalau ada pernyataan semua anjing mempunyai ekor, maka sebenarnya ini sama, setara dengan kalimat jika, ya kan? Untuk semua, ya, untuk semua jenis, ya, entah itu semua, ya, semua itu bisa tergantung domainnya. Kita berbicara semua itu semua di jenis binatangkah, di jenis anjingkah, ya, domain yang kita ambil. Ini bisa kita katakan sebagai bahwa kalau ada orang atau bukan orang ya,
Jadi kalau kita berbicara domain, misalkan domainnya itu domain anjing, misalnya kita punya kelompok anjing, nah anjing kan macam-macam, ada poodle, ada helder, ada apa jenis-jenis anjing gitu ya. Anggaplah kita ambil sembarang anggota dari kelompok anjing ini, maka kalau si X ini itu adalah anjing, maka dia pasti mempunyai ekor. Nah, misalnya seperti itu. Sehingga pernyataan semua anjing mempunyai ekor itu secara logika itu bisa kita nyatakan dengan sebuah bentuk implikasi bahwa untuk semua X, jika jadi kalau yang sebelah kiri dan bacanya jika X adalah anjing, ini kan berarti sebuah bentuk predikat juga kan. Jadi ini ada juga sebuah bentuk predikat. Jika X adalah anjing, atau ini sebenarnya adalah penjabaran dari ini, di mana kita nggak tahu ini apakah helder atau apa, tapi ini adalah sembarang, kita sebut X. X adalah anjing, sehingga kalau kita nyatakan dalam bentuk predikat, X adalah anjing, yang berarti anjing dalam kurung X, gitu ya. Sehingga dia akan menjadi seperti ini. Jika X adalah anjing, maka ini juga sebuah predikat, sebuah pernyataan predikat, di mana predikat ini sebenarnya merupakan uraian dari X mempunyai ekor, di mana predikatnya adalah mempunyai ekor. Siapa yang mempunyai ekor? Jadi yang mempunyai ekor adalah X. Sehingga kalau pernyataan X mempunyai ekor, kita bisa nyatakan dalam bentuk predikat mempunyai ekor dalam kurung X. Sehingga secara keseluruhan kalimat ini itu mewakili pernyataan bahwa semua anjing mempunyai ekor. Atau dengan kalimat yang lebih letterlek, sesuai dengan pernyataannya, itu adalah untuk semua X, jika X adalah anjing, maka X mempunyai ekor. Nah, jadi ini dan ini itu adalah kalimat yang sebenarnya mempunyai arti yang sama. Jadi predikat dengan predikat itu juga bisa dihubungkan dengan menggunakan operator. Bentuk operator di dalam operator logik itu bisa AND, kalian pasti sudah kenal, kemudian OR, bisa negasi atau implikasi. Jadi kalau ada dua pernyataan, misalkan contohnya adik pergi ke pasar dan ibu pergi ke kantor. Nah, itu kalau kita nyatakan dalam bentuk predikat, itu bisa pergi ke pasar, siapa yang pergi ke pasar? Itu adalah adik. Kemudian predikat yang kedua itu adalah pergi ke kantor. Siapa yang pergi ke kantor? Itu adalah ibu. Nah, karena dua kalimat itu atau dua predikat itu dihubungkan dengan operator AND, maka kita bisa tambahkan operator AND untuk mewakili pernyataan kalimat dari adik pergi ke pasar dan ibu pergi ke kantor. Seperti ini. Ini sebenarnya mengulang ya, di materi logika ya. Saya pasti yakin kalian sudah pernah belajar di logika matematika.
Jadi seperti ini. Ini contoh untuk merepresentasikan kalimat, ya, baik itu yang terdiri dari single kalimat, jadi kalimat tunggal seperti ini, ataupun kalimat yang kita sebut dengan kalimat jamak yang terdiri dari beberapa predikat yang bisa kita hubungkan dengan operator logika, implikasi, negasi, or, atau and. Nah, sekarang kita lihat contoh kasus representasi bagaimana merepresentasikan pengetahuan dalam sebuah pernyataan yang kita sebut dengan fakta-fakta. Jadi, misalkan ada contoh permasalahan untuk menyatakan informasi mengenai silsilah keluarga. Nah, misalkan ada keluarga besar yang dimulai dari orang yang namanya Hari, di mana Hari ini punya anak namanya Agus, Agus punya anak namanya Budi dan Ani, kemudian Budi punya anak Ria dan Ita, Ani punya anak Rudi, dan seterusnya. Jadi kalau silsilah keluarga itu kalau dibangun mulai dari kakek, buyut, dan seterusnya itu akan besar sekali seperti ini. Nah, misalnya kita ingin merepresentasikan silsilah keluarga ini dalam sebuah representasi pengetahuan yang berbentuk kalimat. Ya, berbentuk kalimat. Contohnya kalimat atau representasi dari silsilah ini itu bisa kita nyatakan misalkan dengan anak laki-laki atau ayah atau orang tua atau anak misalkan. Anak kita bisa definisikan menjadi lebih spesifik lagi, anak laki-laki atau anak perempuan. Jadi contohnya kalau kita punya relasi Hari dan Agus, nah ini sebenarnya kita bisa nyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Agus ini adalah anak laki-laki dari Hari. Kemudian kalau kita melihat hubungan antara Budi dan Agus, ini juga bisa kita nyatakan dengan kalimat yang hampir sama dengan Hari dan Agus tadi, bahwa Budi itu adalah anak laki-laki dari Agus. Ya. Kemudian Ani dan Rudi ini juga sama. Rudi ini adalah anak laki-laki dari Ani. Nah, itu kalau kita menyatakan secara spesifik, secara gender ini. Ya. Tapi kalau kita nyatakan secara umum, bisa juga kita nyatakan secara umum bahwa Agus ini anak dari Hari, ya, Budi ini anak dari Agus, Ani anak dari Agus, Rudi anak dari Ani, dan seterusnya. Atau bisa juga kita nyatakan dengan kalimat yang berbeda. Kebalikannya, misalkan urutannya dari atas ke bawah. Berarti kalau urutannya dari atas ke bawah, itu bisa dinyatakan pada Hari itu adalah orang tua dari Agus, Agus itu adalah orang tua dari Budi, ya, Agus itu orang tua dari Ani, dan seterusnya. Jadi bagaimana kita menyatakan representasi yang mewakili sebuah permasalahan itu bisa macam-macam bentuknya. Jadi tidak harus spesifik bahwa kalau bentuknya seperti ini itu representasinya harus anak laki-laki, harus anak perempuan, tidak. Tapi semakin detail kita menyatakan, ya, menyatakan informasi atau representasi pengetahuan dari sebuah problem ini kita akan lebih mudah memahami sebenarnya permasalahan di dalam representasi itu apa. Seperti itu ya. Ini kita berikan contoh, misalkan representasinya adalah dengan kalimat anak laki-laki dan anak perempuan. Apakah harus seperti ini representasinya? Tidak ya, seperti saya katakan tadi, bisa jadi representasinya berbeda tapi memberikan gambaran yang sama. Itu tadi kalau misalkan Hari orang tua dari Agus juga boleh.
Ya, Agus orang tua dari Ani juga tidak salah. Ya. Tapi kalau kita menggunakan representasi yang menggunakan anak laki-laki dan anak perempuan misalkan, ini juga kan diperbolehkan juga. Yang penting kita bisa mewakili dari pengetahuan yang direpresentasikan tersebut. Jadi contohnya ini anak laki-laki hari Agus. Nah, berarti adalah, nah ini juga agak berbeda kan representasinya, bahwa anak laki-laki dari hari adalah Agus. Ini juga tidak salah. Jadi anak laki-laki dari hari adalah Agus. Ya. Berarti hubungannya adalah dari atas ke bawah juga. Ya, dari atas ke bawah. Di hari bukan Agus adalah anak laki-laki dari hari, tapi hari anak laki-laki dari hari adalah Agus. Itu juga boleh. Ya, jadi meskipun representasinya misalkan seperti ini, tapi kalau yang kita wakili juga berbeda, itu bentuknya bisa sama, tapi bisa jadi artinya berbeda. Contohnya ya, jadi kalau saya menyatakan sebagai Agus adalah anak laki-laki hari, nah, gitu ya. Ini juga boleh saya tuliskan seperti ini, anak laki-laki Agus adalah hari. Nah, yang penting adalah bahwa semua pernyataan ini harus mempunyai maksud yang sama. Jadi artinya jangan sampai kalau yang di atas ini artinya adalah anak laki-laki hari adalah Agus, tapi begitu yang di bawahnya artinya berbeda. Menjadi Agus adalah anak laki-laki dari Budi misalkan. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau kita menggunakan representasi yang pertama ini, maka bentuk susunan dari yang ada di dalam kurung ini juga harus mempunyai urutan yang sesuai dengan pernyataan yang kita wakili. Jadi kalau seperti ini, maka pernyataannya juga akan berbeda, gitu. Jadi semuanya harus satu rangkaian yang sama. Sehingga kalau nanti digunakan untuk mengambil keputusan, mencari solusi dengan sebuah aturan-aturan yang baru, itu hasilnya juga sama meskipun kita menggunakan representasi yang ini atau representasi yang ini, juga hasilnya harus sama, kesimpulannya harus sama. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami dulu. Oke. Ya, jadi enggak. Oke. Jadi itu tadi yang bisa saya katakan bahwa itu sebenarnya adalah bentuk notasinya yang disebut dengan predikat. Jadi predikat itu terdiri dari predikat tadi, kemudian argumen-argumen. Argumen-argumen ya ini tadi. Ini adalah argumen, disebut dengan argumen-argumen. Jadi kalau kita nyatakan dalam subjek predikat objek itu tadi, bahwa argumen-argumen itu ya subjek dan objeknya. Oke. Nah sekarang, bagaimana sih mencari sebuah pengetahuan dari representasi berbasis logika tadi? Kita sebut dengan simple query ya. Jadi, query itu sebenarnya pertanyaan. Jadi query itu sebenarnya pertanyaan untuk mendapatkan sebuah informasi pada query. Jadi kalau kita mempunyai
kumpulan data yang kita nyatakan dalam bentuk representasi logika, itu kita bisa mencari informasinya dengan menggunakan simple query seperti ini. Contohnya, anak perempuan Agus P. Nah, ini tadi menurut pernyataan yang ini tadi bahwa dibacanya anak laki-laki dari Hari adalah Agus, berarti kalau anak perempuan ya sama. Anak perempuan dari Agus adalah Ani. Nah, sehingga di sini ini pernyataan ini sebenarnya seperti tanda tanya. Seperti penandaan tanda tanya. Karena P ini siapa gitu. Nah, itu yang disebut dengan query, simple query ya. Jadi kita ingin mencari informasi anak perempuan dari Agus ini siapa? Nah, anak perempuan dari Agus ini siapa? Nah, P ini itu bisa kita peroleh jawabannya dari data yang kita miliki. Berarti kan kita mencari sebuah pernyataan yang anak perempuan, di sini ada 3 anak perempuan, 1, 2, 3. Ya. Tapi yang kita cari adalah yang argumen pertamanya itu adalah Agus. Jadi kalau argumen pertamanya Agus, yang ditanyakan itu adalah argumen keduanya, maka jawabannya adalah Ani. Itu. Ya. Itu cara mencari sebuah informasi atau pengetahuan dari representasi yang berbentuk predikat atau logika. Nah, contoh lain, kalau misalkan kita ingin mencari semua informasi yang berkaitan dengan predikat anak laki-laki, di mana yang ditanyakan di sini semuanya, yang di sebelah kiri berpasangan dengan yang di sebelah kanan. Maka kita harus menampilkan semua informasi yang dimiliki oleh predikat anak laki-laki. Jadi di sini ada 1, 2, 3. Jadi semua tiga-tiganya ini kita berikan informasi bahwa yang sebelah kiri itu adalah orang tua, yang sebelah kanan itu adalah anak laki-laki. Kita akan menghasilkan untuk orang tua Hari, anak laki-lakinya adalah Agus. Untuk orang tua Agus, anak laki-lakinya adalah Budi. Orang tua Ani adalah anak laki-lakinya Rudi, dan seterusnya. Jadi ini jawabannya. Jadi ini jawaban kalau kita mempunyai query yang bentuknya seperti ini. Contoh lain, kalau kita juga bisa menyatakan hubungan misalkan lebih dari 2 query ya. Jadi lebih dari 1 query. Contohnya anak laki-laki P Budi, anak perempuan P siapa? Nah, gitu ya. Sehingga ini sama saja kita menanyakan siapa sih saudara perempuan dari Budi? Jadi di sini ada orang P, kita nggak tahu siapa itu P. Dia punya anak laki-laki namanya Budi. Nah, dengan orang tua yang sama P di sini, nah, dia punya anak perempuan juga. Anak perempuannya siapa? Adi. Maka yang pertama kita harus mencari dulu P. Si P ini siapa? Ya, jadi penelusurannya 2 kali. Siapa si P? Itu berarti kita mencari dari informasi yang ada di sini, yang anak laki-laki dengan operator kedua atau argumen keduanya itu adalah Budi. Jadi kita harus menemukan yang ini.
Anak laki-laki kita nggak tahu ya, yang sebelah kirinya, tapi yang kita ambil adalah yang Budi. Nah, dari informasi ini kita dapatkan bahwa argumen pertama atau yang merupakan ayah dari Budi itu adalah Agus. Sehingga kita dapatkan jawaban untuk P terlebih dahulu. Jadi P-nya ini adalah Agus. Sehingga dengan kita temukan Agus di sini, maka kita bisa mencari untuk yang query yang kedua. Query yang kedua, P-nya itu diganti dengan Agus. Nah, karena query kedua P-nya diganti dengan Agus, maka dengan mudah kita bisa mendapatkan siapa si D itu. Yaitu dengan mencari pada data faktanya bahwa yang anak perempuannya di sebelah kirinya adalah Agus. Ya. Dengan mencari pernyataan anak perempuan, dengan argumen pertamanya adalah Agus. Oh, ternyata Agus ini berpasangan dengan Ani. Sehingga jawaban dari D itu adalah Ani. Seperti itu contoh proses mencari pengetahuan dari fakta-fakta yang diberikan dengan pernyataan berupa predikat. Nah, sekarang kita bisa mengembangkan hubungan antar knowledge dengan membuat sebuah kita sebut dengan rule atau aturan baru. Misalkan kita ingin menambahkan aturan untuk hubungan antara orang tua dengan anak laki-laki dan orang tua dengan anak perempuan. Ya. Tadi kan kita punya informasi yang kita dapat informasinya hanya berkaitan dengan anak laki-laki dan anak perempuan. Misalkan kita ingin membuat sebuah pernyataan baru atau aturan baru, knowledge baru gitu ya, yang kita sebut dengan knowledge orang tua, itu bisa kita kembangkan dari representasi pengetahuan yang sudah kita miliki sebelumnya. Misalkan, ini tadi pernyataan ini itu kan mengatakan bahwa Hari, anak laki-laki Hari adalah Agus. Sehingga kalau saya ingin menyatakan orang tua dari Agus itu adalah Hari, orang tua dari Agus itu adalah Hari, ya, maka informasi atau pernyataan orang tua Agus adalah Hari itu bisa kita peroleh dari pernyataan anak laki-laki Hari adalah Agus. Sehingga jadi bisa kita nyatakan sebuah pernyataan baru orang tua C adalah P itu bisa kita peroleh dari pernyataan yang ada sebelumnya bahwa anak laki-laki P adalah C. Jadi saya kembalikan ke contoh ini tadi. Jadi pernyataan ini Hari anak laki-laki Hari adalah Agus. Ini kan sebenarnya sama artinya dengan orang tua Agus adalah Hari. Sehingga kalau saya nyatakan dengan pernyataan orang tua, maka orang tua C adalah P itu bisa diperoleh jika anak laki-laki P adalah C. Nah, pernyataan seperti ini yang kita sebut dengan pernyataan tambahan atau rule, aturan. Aturan ini kita dapatkan dengan membangun berdasarkan fakta-fakta yang diberikan sebelumnya. Nah, fakta-fakta yang diberikan sebelumnya yang tadi anak laki-laki, anak perempuan. Dengan cara yang sama, kita juga bisa memberikan aturan untuk orang tua
Ya, sama kan? Jadi kalau orang tua C adalah P, itu jika terjadi jika anak perempuan P adalah C. Ini caranya bagaimana kita menambahkan hubungan antar knowledge yang kita berikan dengan membentuk sebuah aturan. Ya, sehingga dengan menggunakan aturan ini, kita bisa juga melakukan query. Jadi misalkan ada query orang tua Budi siapa? Nah, kita harus mencari dari pernyataan itu tadi. Orang tua Budi P itu jika ya, anak laki-laki dari P itu adalah Budi kan gitu. Dari aturan yang kita tetapkan di sini, kita bisa dapatkan sebab pernyataan orang tua Budi adalah P itu terjadi jika anak laki-laki P adalah Budi. Ya. Sehingga kalau kita mau mencari P ini, berarti kita harus mencari dari informasi anak laki-laki ini tadi. Informasi dari anak laki-laki. Apa tadi? P adalah Budi, berarti kita cari anak laki-laki yang argumen 2-nya Budi. Anak laki-laki yang argumen 2-nya Budi adalah ini, ya kan? Maka P-nya adalah Agus. Nah, sehingga didapatkan di sini P-nya adalah Agus. Nah, P jawaban Agus di sini akan sama dengan P yang ada di sini. Sehingga kalau ada pernyataan atau pertanyaan atau query, orang tua Budi siapa, kan gitu ya. Maka jawabannya adalah Agus. Dengan menggunakan proses ini yang kita sebut dengan proses inferensi. Jadi menginfer, mencari jawaban ya, dengan menelusuri dari aturan yang diberikan yang di trigger atau diberikan juga dari fakta-fakta yang ada. Ini faktanya adalah yang ini. Nah, aturannya adalah ini, faktanya. Oke. Nah, ini tadi yang kita sebut dengan proses inferensi ya. Jadi ini inferensi. Nah, proses inferensi ini bisa berlaku hanya menerapkan satu rule seperti ini gampang, tapi bisa juga bersifat rekursif. Nah, bersifat rekursif. Misalkan kita ingin mendeskripsikan representasi pengetahuan mengenai keturunan. Ya. Misalkan turunan dari OT itu adalah TR. Di mana ini diperoleh kalau TR itu adalah orang tua dari OT. Nah, itu kalau hanya levelnya satu level. Jadi kalau saya ada si ini OT, ini adalah TR. Ini kalau pernyataan satu level kita bisa nyatakan seperti ini. Nah, tapi kalau saya ingin menyatakan turunan yang lebih bawah lagi, maka kita bisa nyatakan ini menjadi pernyataan double seperti ini, ya kan? Orang OT adalah turunan dari TR. Sorry, turunan bacanya gini. Turunan OT adalah TR. TR yang di sini yang dimaksud,
Jadi kalau saya mengatakan di sini hubungan antara TR yang bawah ini dengan yang di sini. Jadi turunan OT adalah TR ini jika, ya, ini bisa dilihat, jika orang tua dari ini itu adalah, sebut saja di sini sembarang, kita nggak tahu siapa, P lah, PX atau apalah ya. Jika orang tua TR ini ya, adalah X dan orang tua dari X adalah OT kan gitu. Jadi ini kalau bertingkat untuk dua level yang kita sebut dengan cucu. Nah, bagaimana kalau turunannya di bawah lagi yang kita sebut dengan cicit? Bagaimana kalau di bawah lagi yang kita sebut dengan canggah dan seterusnya? Kalau di orang Indonesia kan gitu urutannya, cicit, canggah, dan nggak tahu nanti kalau yang bawah lagi apa namanya kalau dalam bahasa Jawa itu diajarkan. Nah, kalau yang paling bawah lagi gimana? Apakah kita harus mendefinisikan semua seperti ini? Ya, ini kalau levelnya 3, cicit, ini berarti kita harus mendefinisikan lagi cicit. Kalau levelnya 4, maka kita harus merubahnya ini menjadi sebuah fakta yang direpresentasikan dengan proses rekursif. Jadi nggak perlu dinyatakan satu-satu, dari anak sendiri, cucu sendiri, cicit sendiri, canggah sendiri misalkan. Tapi ini kan sebenarnya ada proses perulangan yang bisa kita nyatakan dalam bentuk yang disebut dengan proses rekursif. Ya. Bagaimana bentuk rekursifnya? Kita tentukan yang dasarnya saja dulu. Bahwa dasarnya itu bahwa untuk satu level, dasar untuk satu level, kalau orang OT ini adalah turunan OT itu adalah TR, itu terjadi kalau TR itu adalah orang tuanya OT. Nah, ini kemudian secara rekursif kita gunakan ke bagian yang kedua. Nah, jadi definisi yang pertama ini itu kita panggil atau kita gunakan untuk definisi yang kedua. Berarti secara lebih jauh bahwa turunan OT itu adalah TR jika TR itu adalah orang tua dari P dan ya, turunan dari OT itu adalah P juga. Jadi ini nanti akan terjadi proses yang disebut dengan rekursif. Dimana kalau ini kita ganti dengan pernyataan yang pertama, ini sebenarnya bisa diganti menjadi orang tua dengan OT, P, ya berarti orang tua P, OT. Nah, seperti ini. Ini kalau satu level dalam level cucu. Tapi kalau kita mau lebih dalam lagi, ya berarti penggantinya bukan ini, tapi penggantinya adalah yang ini. Jadi ada dua aturan untuk mewakili proses rekursif mulai dari level anak sampai cicit dan seterusnya. Ini cara mendeskripsikan ya, relasi yang bersifat rekursif. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan ke bentuk pemrograman logiknya. Tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang kita akan
masuk ke bentuk pemrograman logik untuk membuktikan atau melakukan proses query berdasarkan fakta-fakta. Jadi untuk pemrograman logik di sini ada bahasa pemrograman logik yang disebut dengan Prolog. Prolog itu singkatan dari Programming in Logic. Ini dikembangkan oleh Alain Colmendorf and Russell dari Prancis tahun 72. Nah, ini kalau kalian masih ingat pada saat saya menjelaskan sejarah dari AI, ini awal-awal dulu mulai muncul yang namanya sistem pakar, ya, sebelum muncul AI dalam istilah ada machine learning dan seterusnya. Ini pertama kali peneliti itu menggunakan bahasa-bahasa pemrograman logik, termasuk diantaranya Prolog dan LISP. Ya, LISP ini juga sebuah bahasa pemrograman yang berbasis logik. Jadi LISP ini juga sama. Hanya yang Prolog ini populer di Eropa, sedangkan yang orang Amerika itu menggunakan LISP. Ini hampir mirip sebenarnya. Ya. Nah, perbedaan antara bahasa pemrograman Prolog dengan bahasa pemrograman umum seperti Basic, Pascal, C, ya, itu apa? Jadi kalau di bahasa pemrograman yang umum itu membutuhkan algoritma dan prosedur, ya kan? Jadi function, fungsi untuk prosedur menyelesaikan sebuah permasalahan, ya. Kemudian program C basic, ya, Pascal, Java dan seterusnya ini menjalankan prosedur yang sama berulang-ulang dengan data masukan yang berbeda-beda. Kemudian prosedur dan pengendalian program ini ditentukan oleh programmer. Dan hasilnya itu sesuai dengan prosedur yang dibuat. Nah, kalau bahasa Prolog, ini tidak terdapat prosedur, tetapi hanya berisi kumpulan fakta yang dinyatakan dalam predikat tadi. Ya. Kemudian di mana fakta-fakta ini juga bisa direlasikan membentuk aturan-aturan. Jadi kalau kita punya fakta seperti tadi, anak laki-laki dan anak perempuan, kita bisa mendapatkan aturan baru untuk menyatakan pernyataan yang berbeda, misalkan orang tua, turunan, dan seterusnya. Dari data-data objek fakta tersebut. Tuh, ini bedanya. Jadi dia tidak berbasis prosedur, tidak berbasis function, tapi hanya kumpulan fakta-fakta. Kemudian nanti di dalam proses mendapatkan informasi atau query, kita melakukan proses yang disebut dengan inferensi. Ya. Nah, Prolog ini dikatakan ideal untuk memecahkan masalah yang tidak terstruktur. Ya, khususnya memecahkan masalah-masalah yang non-numerik. Dan Prolog ini bekerja seperti pemikiran manusia, jadi menggunakan logika, menggunakan logika. Jika ini maka ini, jika ini maka ini, gitu ya. Jadi untuk mendapatkan sebuah jawaban atau permasalahan atau solusi ya, dari permasalahan tersebut, ya, cara bekerjanya seperti pemikiran manusia. Nah, ini perbedaan antara bahasa Prolog dengan bahasa yang umum seperti Pascal, C, Fortran, dan seterusnya. Nah, aplikasi dari Prolog bisa macam-macam ya. Yang paling sering adalah dipakai untuk sistem pakar. Expert system, bisa juga untuk natural language processing, learning, dan seterusnya. Oke, nah
Apa saja komponen dari prolog tadi? Tadi dikatakan bahwa prolog itu terdiri dari kumpulan data yang berupa fakta. Nah, fakta di sini dibedakan menjadi dua dan menunjukkan hubungan atau sifat. Nah, menunjukkan hubungan itu biasanya dinyatakan dalam predikat yang mempunyai lebih dari satu argumen. Sedangkan yang mewakili sifat itu biasanya hanya satu argumen. Contohnya itu tadi. Elder adalah anjing. Nah, itu kan sifat. Sifat yang dimiliki oleh elder itu mewakili sifat anjing misalkan. Ya. Itu bentuk ya, bentuk dari faktanya. Dan penulisannya diakhiri dengan tanda titik. Jadi sebenarnya di prolog ini kita hanya menyatakan fakta-fakta ya. Jadi menuliskan fakta-fakta dan menambahkan aturan-aturan. Contoh, misalkan kalau kita ingin menyatakan fakta, Selamat adalah ayah Amin misalkan. Kita bisa tuliskan dalam bahasa prolog cukup ayah ini sebagai predikatnya. Ya. Lalu argumen yang di dalam kurung itu tadi adalah Selamat dan Amin. Ya, Selamat dan Amin dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, misalkan kalau untuk yang mewakili sifat tadi hanya satu argumen, contohnya Anita adalah seorang wanita, maka kita bisa nyatakan wanita Anita. Siapa yang wanita? Itu adalah Anita dan yang belakangnya adalah titik. Jadi sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, hanya di sini ada tambahan aturan bahwa di belakangnya ada tanda titik untuk mengakhiri pernyataan tersebut. Contoh, misalkan kita ingin menyatakan fakta-fakta ini ke dalam sebuah bahasa prolog, ya, tinggal kita tuliskan saja. Misalkan kalau kita mau membuat fakta mengenai orang tua, ya berarti kita bisa buat orang tua, misalkan, kemudian Labiba, ya, Raihan. Labiba adalah orang tua Raihan dan seterusnya. Seperti itu ya. Ini jangan lupa tanda titik. Oke, yang berikutnya adalah tool. Tool ini adalah pernyataan yang merupakan pengembangan dari fakta-fakta atau interaksi antara fakta-fakta untuk membentuk sebuah pernyataan baru. Seperti contoh yang tadi ya, orang tua. Nah, di sini sebenarnya membacanya adalah if. Contoh misalkan ada fakta, Tino suka apel. Nah, kemudian kita ingin membangun aturan yang ingin untuk mewakili Yuli suka sesuatu yang disukai Tino. Artinya apa? Jika Tino suka apel, maka Yuli juga suka apel. Gitu. Ya, sehingga dalam bahasa prolog bentuk yang seperti ini itu bisa kita nyatakan dalam ini adalah fakta. Tino suka apel. Kemudian ini kita tambahkan sebuah aturan. Tambahkan sebuah aturan bahwa jika Tino suka sesuatu, maka Yuli juga suka sesuatu tersebut. Tandanya kita menggunakan lambang titik 2 minus untuk menyatakan kondisi jika. Ini membacanya terbalik ya. Jadi jikanya bukan di sebelah kiri, tapi jikanya adalah yang sebelah kanan. Jadi ini membacanya jika Tino suka sesuatu, maka Yuli juga suka sesuatu. Ini yang kita sebut dengan tool. Ya.
Nah, di sini dikatakan rule itu terdiri dari kesimpulan, kepala, dan tubuh. Maksudnya gimana? Kesimpulan, nah ini if then kan tadi. Jadi if bla 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 then bla bla bla. Nah, ini yang bagian ini yang kita sebut dengan kesimpulan. Ini yang kita sebut dengan tubuh tadi ya. Then, nah kesimpulan ini itu adalah yang ini. Nah, yang bagian if-nya ini itu dikatakan di sini bisa terdiri dari lebih dari satu pernyataan yang bisa dihubungkan dengan logika N atau logika O. Seperti itu. Jadi misalkan yang bagian ini itu jika misalkan Tino suka sesuatu dan Tino suka apa, nah misalkan seperti itu juga boleh. Jadi boleh yang bagian sini boleh lebih dari satu pernyataan. Kita lihat contoh fakta dan aturan untuk menyatakan silsilah keluarga. Di sini ada fakta satu, contoh yang pertama. Fakta pertama, fakta kedua, fakta ketiga. Selamat adalah ayah dari Amin, Amin adalah ayah dari Badu. Selamat adalah kakek dari Badu. Ya. Nah, ini untuk yang pertama cukup kita nyatakan seperti ini. Untuk yang kakek, karena dia adalah pengembangan dari fakta mengenai ayah, maka bisa kita nyatakan dengan bentuk rule seperti ini. Jadi ini membacanya jika Selamat adalah kakek dari Amin, maka Selamat juga kakek dari Badu. Ya, ini ya. Seperti itu. Oke. Ini contoh-contoh untuk penulisan dari fakta dan rule ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendapatkan informasi atau menjawab pertanyaan dengan menggunakan bahasa prolog yang kita sebut dengan query. Jadi kalau untuk pertanyaan atau query sebenarnya prinsipnya sama, kita hanya cukup menggunakan fakta ya atau predikat dengan di penulisannya dimulai dengan tanda tanya. Ini menunjukkan bahwa dia bukan fakta tapi adalah query. Untuk akhirnya tetap sama. Jadi hanya yang beda adalah di bagian awal. Contohnya seperti ini. Jadi kalau depannya itu ada tanda tanya, ini suka Tini boneka, maka ini sebenarnya pertanyaan. Jadi berupa pertanyaan. Apakah Tini suka boneka? Nah, itu maka nanti jawabannya adalah bisa yes atau no. Tapi juga bisa memberikan jawaban untuk menanyakan sesuatu. Contohnya ini, suka Tini apa? Ya? Nah, ini Tini suka apa? Nah, apa ini adalah sebuah variabel yang nanti akan munculkan jawaban sesuai dengan fakta. Dan seterusnya. Jadi cara untuk query-nya adalah seperti ini. Ya. Oke, ini predikat tadi sudah saya jelaskan. Yang perlu kalian perhatikan bahwa di dalam penulisan predikat harus diawali dengan huruf kecil dan diikuti dengan huruf atau bilangan atau garis bawah. Nama predikat, ya, nama predikat. Ini yang perlu kalian perhatikan. Panjang
nama predikat tidak boleh lebih dari 250 karakter. Tidak boleh menggunakan spasi, tanda minus, tanda bintang, atau garis miring. Ini penamaan dari predikat. Sedangkan untuk variabel, variabel itu yang mana? Variabel itu ini contohnya. Sukatini apa? Ya, atau X, atau Y, atau apa. Ini aturannya ada. Nama variabel harus diawali huruf besar. Kalau predikat tadi harus diawali dengan huruf kecil, kalau variabel harus diawali dari huruf besar. Ini aja bedanya, ya. Contohnya ini, oke ya. Ini contohnya. Sekarang kita akan praktekkan. Ini ada dua model yang bisa kalian lakukan. Bisa menggunakan online. Ini yang online. Atau kalian download dua ini jadi satu, nanti dia berbasis desktop. Ya. Kita coba yang online. Nah, ini tampilannya. Tampilan awalnya adalah seperti ini. Ya. Kalau kita ingin menambahkan pemrograman baru, pemrograman prolog baru, kita bisa klik di sini. Ya, create program. Kalian bisa menuliskan fakta dan aturan di sini. Contoh, misalkan nah, ini aja. Sudah jadi aja. Ini. Nih, misalkan saya ingin menyatakan dengan kata-kata ini ya. Ini akan saya tuliskan menjadi fakta-fakta di dalam prolognya. Labiba adalah orang tua Raihan. Saya menggunakan predikat adalah orang tua. Labiba Raihan. Nah, seperti ini caranya. Ya, orang tua ini Labiba Raihan. Kemudian misalkan di sini Raihan orang tua Afif. Kita bisa nyatakan dalam bentuk predikat orang tua Raihan. Oh, Raihan. Jangan lupa belakangnya bukan titik koma tapi titik. Kemudian Afif orang tua Farhan. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita bisa melakukan query terhadap program ini. Misalkan kita ingin mencari yang jawabannya iya dan tidak. Apakah Labiba orang tua Raihan? Nah, jadi query-nya dituliskan di bagian ini yang ada tanda tanya. Ini sebagai tempat untuk query. Ya, lalu di run. Jawabannya ada di atas.
Jawabannya iya dan tidak. True. Orang tua Nabibah Raihan. Penting. Ya, kemudian kalau saya ingin tanya, siapa orang tua dari Afif? Siapa orang tua dari Afif? Akan seperti ini. Ya. Maka ini kalau kita kan, hasilnya adalah Raihan. Seperti ini. Misalkan kita ingin membuat aturan, ini kan masih fakta ya. Saya ingin membuat aturan mengenai X adalah kakek dari Y, kita. Apa? Ada yang bisa membantu? Ada yang bisa membantu? X adalah kakek dari Y, jika X adalah orang tua dari Z, dan Z adalah orang tua dari, misalkan seperti ini. Nah, ini kalau saya mau mencari, oke. Benar nggak? Benar tidak? Siapa kakek Benar, Bu. dari Farhan? Ternyata kakek dari Farhan adalah Raihan. Raihan. Gitu. Ini caranya gampang kan? Ya, Bu, paham, Bu. Ya. Ya, Bu. Nah, kalian tugasnya sudah saya unggahkan. Ini tugasnya adalah menentukan sebuah permasalahan. Apa saja terserah. Tidak harus berupa silsilah seperti ini, yang bisa dinyatakan dengan logika, ya. Dengan representasi logika. Kemudian coba kalian buatkan program prolognya berupa fakta dan aturan, kemudian coba kalian lakukan proses validasi dengan beberapa contoh query yang untuk membuktikan apakah hasil dari program yang kalian inputkan itu sudah sesuai. Paham ya? Itu tugasnya. Jadi selama liburan ini kalian kerjakan tugasnya. Kita akan bahas setelah pertemuan yang berikut. Ada pertanyaan? Saya, Bu, saya izin tanya, Bu. Itu Ya. tadi yang X, Y, Z itu cuma perumpamaan aja kan, Bu, ya? Ya, variabel. Ini Jadi nggak harus itu ya, Bu, ya? nggak harus ini. Jadi ini variabel. Kan tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kalau yang depannya huruf besar itu adalah variabel. Kalau variabel itu bisa diganti dengan nilai yang berubah-ubah. Ya. Oh, iya, Bu, baik, Bu. Ini boleh menggunakan misalkan A, B. Yang penting hurufnya besar ya. Jangan sampai salah. Baik, Bu, baik, Bu. Makasih, Bu. Misalkan seperti ini ya boleh. Ini caranya jawabannya sama. Jadi yang sudah pasti itu hurufnya harus kecil.
Jadi fakta itu hurufnya kecil. Perhatikan ini. Fakta hurufnya semuanya kecil. Depannya ya, depannya. Terutama depannya. Ya. Tapi kalau untuk variabel ini dia harus besar. Jadi yang namanya rule itu digunakan untuk menyatakan berbagai macam pernyataan yang bersifat umum. Makanya bentuknya adalah berupa variabel. Ada pertanyaan lagi? Bu, apa untuk yang belum absen gimana, Bu? Di elitaknya sudah gak ada. Iya, nanti habis ini. Bentar. Ya, yang berkaitan dengan ini ada pertanyaan lagi? Bu, permisi Bu, mau tanya. Silakan. Data yang dikerjakan tadi yang mana ya Bu? Yang mana? Yang ini? Buat tugasnya ini tadi. Terserah. Oh, bebas Bu. Bebas. Ya. Berarti tidak harus orang tua terhadap anak. Tidak harus menentukan. Boleh sembarang. Yang penting bisa diwakili dengan representasi logika. Baik Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu sebentar. Sekarang